Halo sahabat YouTuber, bertemu lagi dengan saya Robit Fahmi di channel Bukan Aktivis. Jangan kemana-mana, hari ini kita akan membahas tentang Pesta Demokrasi Pilkada 2020 di Kabupaten Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semua, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja. Hari ini kita akan membahas tentang pilkada serentak, khususnya di Kabupaten Jember. Karena pilkada ini, pilbub itu sudah kian dekat. Tepatnya nanti pada tanggal 9 Desember, semua warga akan memilih calonnya masing-masing. Di Kabupaten Jember sendiri, itu ada 3 calon. Calon yang pertama nomor 1, yaitu pasangan Dr. Faida dan Dwi Arya Nugraha Oktavianto atau Vian. Calon nomor 2 Hendy Siswanto dan Gus Firjon. Dan calon yang ketiga yaitu Abdus Salam dan Ivan Aryatna. Lantas siapakah yang menurut kalian paling baik? Tentu ada di hati kalian masing-masing, dan mungkin kalian sudah kenal di antara ketiga calon tersebut. Sampai detik ini, siapakah calon yang terkuat? Saya pun tidak bisa memberikan penilaian, karena saya rasa ketiga calonnya sama-sama saling bersaing dengan ketat. Tapi perlu sahabat-sahabat ketahui bahwa pilkada di Jember ini mungkin bisa dijadikan acuan atau pilot project bahwa pesta demokrasi paling demokratis. Karena kenapa? Karena yang pertama, semua penyelenggara pemilu cak-cak, mereka berjalan di relnya. Jadi Bawaslu mereka benar-benar menindak, kemudian menggandeng Satpol PP, menggandeng kepolisian, termasuk dengan KPU, benar-benar menjadi penyelenggara yang baik. Ini bahkan DPRD yang pansus pilkada pun mereka tidak tinggal diam, mereka juga berada di garda terdepan menemani Bawaslu melakukan penindakan. Jadi semuanya hari ini penyelenggara pemilu itu bergerak. Mereka benar-benar menjalankan fungsinya dengan baik. Sebagaimana yang pertama dulu, bahkan menjadi trending topik di media sosial saat penutupan foto calon petahana. Jadi calon petahana ini ketika dia masih menjabat sebagai bupati, karena sekarang cuti, maka fotonya harus ditutup. Jadi fotonya ada di tiap-tiap mobil ambulan. Jadi saat itu karena tidak boleh menggunakan fasilitas negara, mulai dari Bawaslu, Satpol PP, semua melakukan penutupan foto, bahkan melakbannya, menutup dengan dilakban. Nah, ini juga dibantu oleh DPRD Jember. DPRD Jember salah satunya yang tidak asing bagi kita semua, yaitu legislator Nasdem David Handoko Seto, yang dia selain mengelupas juga melakban fotonya. Videonya juga viral di media sosial. Tapi tidak lama kemudian salah seorang anggota dewan dari
legislator dari PDIP yaitu Tabroni mengatakan bahwa itu bukan inisiatif dari Pansus Pilkada. Saya rasa itu mendonkan semangat mereka untuk menegakkan keadilan pemilu. Jadi semuanya bersemangat. Ketika foto nomor 1 ada di ambulan, bahkan semuanya dibersihkan, mulai banner yang semuanya terpampang dibersihkan. Tapi ini ada tapinya. Setelah semua foto petahana di sopir ambulan itu ditutup, dan kemudian bahkan bannernya sudah mulai berkurang, calon lain justru yang bannernya hampir ada di setiap sudut kota, setiap kecamatan. Bahkan paslon nomor 2 itu terpampang jelas di Jembatan Jompo. Bahkan paslon nomor 3 juga ada di Semanggi. Nah, lantas kemana kemudian mereka, Bawaslu dan Satpol PP? Nah, mungkin mereka sedang lelah atau terbius karena sudah terlalu energinya terkuras bergerak menutup melakban foto paslon nomor 1, sehingga mereka butuh jeda atau istirahat untuk menurunkan banner-banner paslon nomor 2 ataupun nomor 3. Mungkin nanti setelah 9 Desember, setelah pilihan selesai, baru bannernya diturunkan. Dan juga beberapa waktu lalu itu sempat rame bagi-bagi uang. Yang pertama di daerah Tanggul, itu bagi-bagi uang dan sudah dilaporkan. Terus kemudian ada juga video yang kampanye melibatkan anak-anak berjoget-joget menggunakan kaos paslon nomor 2. Terus kemudian yang terbaru, seorang warga membagikan stiker dan juga dibarengi dengan pembagian uang, entah nilainya berapa. Lalu kemana mereka? Bawaslu, terus kemudian kepolisian, terus kemudian DPRD. Mereka tidak bersuara, tidak segarang ketika menutup foto paslon nomor 1. Ini berbeda. Kenapa kok berbeda? Ya, saya katakan tadi, karena mereka butuh jeda waktu, karena menutup sekian 248 ambulan itu sangat melelahkan, sangat banyak. Jadi ketika ada pelanggaran seperti ini, mungkin di lain waktu itu akan ditindak. Ini semangat yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Bawaslu, DPRD, anggota Dewan, semangat yang luar biasa. Apalagi paslon nomor 2 ini wakilnya ini seorang kiai, ketokohannya ya luar biasa. Jadi ini patut diberikan apresiasi kepada Bawaslu dan juga Bawaslu, kemudian DPRD, karena mereka punya tawaduk lah kepada seorang kiai, sehingga ketika ada pelanggaran seperti itu tidak perlu diperbesar-besarkan, kemudian dibahas sedemikian rupa, ya dibiarkan saja. Ini sebagai bentuk tawaduknya. Tapi berbeda lagi ketika itu pelanggaran dari 01. Ini perlu digarisbawahi dan kemudian perlu segera disikapi. Dan ada juga pelanggaran yang kemudian dilaporkan, bahkan sempat dilaporkan oleh
paslon nomor 1, yaitu pembocoran data silon. Jadi informasinya yang saya baca di media daring, data silon atau kemarin karena dia maju dari jalur independen, datanya bocor. Sehingga KPU dilaporkan ke Bawaslu, tapi Bawaslu melimpahkan ke Gakumdu karena itu menurut mereka pidana umum bukan pidana pemilu. Nah, lantas kemana mereka semua? Mulai dari anggota dewan, terus semuanya sudah. Mereka tidak bersuara. Kemana mereka? Ya, karena berbeda. Paslon nomor 1 berbeda. Memang harus diperlakukan seperti itu. Berbeda lagi ketika paslon nomor 2, misalkan kemarin datang ke rumah salah satu kepala desa di daerah Bangsal Sari, maka semuanya harus diam karena harus tawadhu. Semuanya harus diam, termasuk ketika saya baca di salah satu media daring bahwa panwas pemilunya, panwas kecamatannya itu tidak tahu. Katanya terlalu lelah, terlalu capek sehingga ketiduran. Bahkan panwasnya tanya ke pengawas desanya juga sama, tidak tahu. Ini yang perlu diapresiasi dari sikap Bawaslu. Jadi cara penyikapannya itu perlu diapresiasi. Sangat tegas kepada 01 dan juga lupa atau mungkin lelah ketika menangani 02 ataupun 03. Ini patut diapresiasi. Nah, inilah contoh bahwa pesta demokrasi di Kabupaten Jember ini sangat demokratis. Dan ini perlu dijadikan pilot project atau percontohan bagi kabupaten lainnya. Bahkan kemarin saya sempat ada seorang teman yang dia jadi panwascam, dia tanya, kebetulan dia ingin melakukan pengawasan. Dia tanya, hari ini paslon nomor 1 akan kampanye. Cuman saya tidak tahu di titik mana saja. Kamu tahu enggak? Katanya. Lah, dikiranya saya ini sebagai tim sukses. Ya, saya jawab, saya tidak tahu. Terus kemudian dia tanya, gimana suaranya nomor 1? Saya jawab, saya tidak tahu. Lantas dia kemudian menjawab, nomor 2, yes. Yang intinya dia memberikan dukungan nomor 2. Nah, ini salah satu contoh bahwa wasitnya sekarang ini berjalan di jalur yang tepat. Mereka memberikan contoh sebagai wasit yang benar-benar sebagai wasit. Ini patut diapresiasi buat kita semua. Dan yang terakhir, semoga pemilu Pilkada 2020 ini berjalan dengan lancar. Tidak perlu ada kisruh-kisruh, berjalan dengan tertib. Siapapun yang menang nanti harus kita terima. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.